Pemirsa, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski kalah 16 kali di pengadilan menurut kubu AHY, kubu Muldoko masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan dibuat cemas. SBY curiga ada tangan-tangan politik yang mencoba bermain di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Benarkah Mahkamah Agung sudah dikondisikan agar PK dimenangkan oleh kubu Muldoko? Dan apakah ini hanya ambisi politik semata Muldoko atau ada dalang di baliknya? Saya akan mengulasnya bersama dengan tokoh KLB Demokrat kubu Muldoko. Ada Bang Joni Allen Marbun yang sudah bergabung di studio. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam seluruh pemirsa Metro TV di Dan Indonesia. Juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Mas Denny, selamat malam. Selamat malam. Oke, Mas Denny. Waalaikumsalam. Ya. Yes. Dari mana nih Mas Denny tahu bahwa MA bakal mengabulkan permohonan PK Muldoko? Belum tahu. Kalau dikatakan sudah tahu ya mendahului putusan. Cuma dalam putusan dalam beberapa komentar dan tulisan saya sampaikan ini harus dikawal. Kenapa demikian? Karena sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik, karena memang demikianlah hukum acaranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai yang bisa jadi diganggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan presiden 2024. Nah, karena itu menjadi penting mengangkat isu ini dari ruang gelap ke ruang terang, dari proses di MK yang hukum acaranya tertutup diawasi di ruang publik. Itu sebabnya dalam tulisan-tulisan saya, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan pandangan dalam berbagai forum, saya katakan ini harus diperhatikan karena ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 yang prinsip konstitusionalitasnya jujur dan adil dipertaruhkan. Nah, kenapa saya risau? Karena ya, kalau secara hukum yuridis tadi sudah dikatakan ya ada 16 putusan. Secara bukti novum sudah dibahas oleh banyak pihak bahwa ini juga novumnya problematik. Kemudian secara politik hukumnya kita agak menyayangkan ya. Saya menulis di banyak kesempatan Pak Muldoko yang terhormat sebagai Kepala Staf Presiden ini kan orang nomor 1 di lingkaran Pak Jokowi. Namanya saja Kepala Staf Presiden. Sehingga menjadi aneh kalau kemudian ada langkah-langkah hostile takeover. Baik. Pengambil alihan. Mas Denny, kita berikan kesempatan dulu ya kepada Bang Joni. Sepertinya udah langsung ingin menanggapi nih. Ya. Kenapa Bang Joni? Ya, karena begini. Bang Denny ini kan sangat kita hormati sebagai cendekiawan dan sebagai profesor. Ya, dia sebagai orang yang mengerti hukum kenegaraan. Pertanyaan saya, salahkah kami yang Demokrat, yang milik rakyat, dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses Kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi Partai Rakyat, supaya Denny jangan asal ngomong gitu loh. Karena apa? Denny kan orang luar, saya orang dalam. Bahkan saya sendiri bicara empat mata, berdebat empat mata dengan yang terhormat SBY di rumahnya di Cikeas, membicarakan itu. Dan SBY tidak mengelak. Ya, ini tidak mengelak. Bahkan dia bilang nanti kita perbaiki. Ya, nanti kita perbaiki. Coba Mas Denny, atau Kongres adalah keputusan tertinggi.
ya. Tetapi di dalam anggaran dasar yang direkayasa di luar Kongres, bahwa Kongres harus melalui persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Calon Ketua Umum harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah, mengangkat memberhentikan Dewan Pengurus Cabang pada pasal 17 anggaran rumah tangga dan pasal 15. Ya, Anda orang hukum. Sementara itu bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011, di mana kedaulatan anggota partai adalah di tangan anggota. Keputusan tertinggi diputuskan dalam bisa rapat tertinggi. dipotong nggak? Bisa saya Ya, komentari jadi itu. nggak? Jadi Karena alasan-alasan tersebutlah maka PK kembali diajukan. Bagaimana itu Mas Denny? betul, itulah salah satunya Baik. bahwa Menteri Hukum dan HAM kita PK kan dan nggak pernah bicara kalah. Baik. NO ya. Jadi Denny kan orang hukum, Oke. tidak ditolak. NO tidak dibahas. Jadi sekarang minta pendapat hukumnya Mas Denny ya, Oh iya, sebagai orang coba. hukum. Silakan Mas Denny. Silakan Pak Denny, silakan. Anda orang hukum, saya setuju dikawal. Dan terima Satu, kasih ya. doanya biar dikabulkan oleh Tuhan Boleh Yang Maha saya Kuasa. bicara? Oke. PK Pak dimakan- Joni Allen. dimenangkan. Kita dengarkan ya jawaban dari Mas Denny. Gitu loh. Silakan Mas Denny. Silakan. Nah, coba kita gantian moderatornya bisa membantu juga. Begini, Bang Joni. Kalau Bang Joni ini soalnya kalau sudah bicara sulit kita berhentikan ini. Jadi Oh, sama, kita saya juga potong ngerti kan, sama dong. Jadi jangan Oke, menang sendiri. oke. Sama. Anda Sekarang kan tidak- giliran Mas Iya, Denny giliran. ya. Anda juga nggak Ya, ngomong, saya yang silakan. mengatur. Mas Denny Ya. duluan sekarang. Ayo. Sudah, boleh bicara Ya. saya? Oke. Begini, apa yang disampaikan Pak Joni tadi saya nggak mau komentar panjang lah. 16-0, itu diulang-ulang aja. Jadi kalau yang memberikan pendapat hukum, pengadilan saja dan sudah. Ini diajukan lagi PK itu seolah-olah. Begini, kita ini di Indonesia ini, saya pikir Pak Joni dan kawan-kawan yang lain paham. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Satu, makanya saya tidak terlalu tertarik membahas tentang teknis anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau sudah dibaca oleh Prof. Mahfud, dibaca oleh Menkumham, teman-teman yang mestinya juga paham tentang hukum, menurut saya sudah cukup. Satu. Yang kedua, yang lebih harus ditarik dan disampaikan kepada publik khalayak, ini ada dimensi politisnya. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja tidak. Tiba-tiba anggaran dasar mana yang memungkinkan seseorang yang tidak anggota menjadi ketua umum? Ada apa selain baik. memang kita mencatat, memang kita mencatat bahwa ini adalah sisi-sisi di mana rezim sekarang memang masuk ke dalam kedaulatan partai terlalu jauh. Baik, Mas Denny. Bisa Jadi sekarang kita akan berbicara soal Sebelum dimensi selesai. politisnya ya. Sedikit lagi. Ya, kita harus jeda Boleh ini sedikit Mas lagi, Denny. Mbak? Oh baik. Ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Tadi Mas Denny sudah menyinggung soal dimensi politis. Nanti kita akan bahas itu. Bang Joni tanggapi dulu, baru nanti kita ke Mas Denny Indrayana lagi ya. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Metro TV akan kembali sesaat lagi. Oke. Bang Joni, tadi Mas Denny mengatakan dia tidak mau banyak berkomentar soal pendapat hukum karena sudah ada di pengadilan ya. Bahkan ada data katanya 16-0 sudah skornya. Tapi lebih kepada ada dimensi politis bagaimana seseorang yang tidak punya kartu anggota mau mengambil alih Demokrat. Apakah ini untuk kepentingan 2024? Oh tidak ada. Jadi yang pertama Bang Denny, atau Anda sebagai orang hukum tadi saya singgung anggaran dasar rumah tangga, Anda tidak peduli. Justru anggaran dasar rumah tangga itulah hukum tertinggi di partai politik. Anda sebagai orang hukum, masa Anda tidak mengerti? Yang kedua, Anda juga jangan terprovokasi pepesan kosong. 16 kali itu kalah di mana? Anda sebagai orang hukum, melalui hanya pengadilan negeri, pengadilan tinggi baru kasasi, 3 tahap, itu pun NO. Jadi Anda jangan sebagai orang hukum, apalagi seorang profesor yang harus kita banggakan, jangan terprovokasi asal asbun, asal ngomong. Ya toh? Nah, dalam konteks kepentingan politik Mbak, tidak ada ini hubungannya kita sedang bicara apa dalam sih, proses kok malah pencalonan asbun capres dan lain-lain begini? Anies Saya kok Baswedan, nyaman ya karena kita mendengarnya. melakukannya Coba itu adalah bahasanya sebelum diperbaiki sedikit. adanya proses pilpres. Dan kalau Tuhan memberikan Halo. izin Demokrat dikembalikan menjadi partai rakyat,
Partai Rakyat, bukan Partai Cikeas, bukan Halo, Partai bisa SBY, dengar suara saya? tidak Iya. menutup kemungkinan Muldoko bisa berpasangan Coba dengan bahasanya Anies Baswedan. itu, janganlah Tidak menutup dibiarkan kemungkinan. begitu-begitu Karena apa? itu. Ini namanya Ya. politik. Di situ politiknya. Saya kenapa bilang? Ya toh, bisa saja. Kenapa? Kalau memang rakyat menghendaki, kenapa tidak? Jadi jangan Denny yang sebagai ahli hukum tata negara tidak merasa bahwa anggaran dasar rumah tangga bukan bagian dari proses hukum. Baik. Itu adalah hukum tertinggi di dalam partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik. Oke, Terima jadi kasih. Anda menolak ada kepentingan politis di balik ini ya? Loh. Karena sudah sebelum pencapresan Anies Baswedan. Tidak Oke? ada dalam konteks soal Anies Baswedan, Baik, tapi tidak oke. menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi bahwa Demokrat diberikan oleh Tuan Muldoko menjadi ketua umum KLB karena memang itu menjadi partai rakyat, bukan Baik. partainya Cikeas. Oke. Tidak menutup kemungkinan. Oke, kita bahas sampai di situ partai ya. politisnya. Baik, kita minta tanggapan Mas Denny sekarang. Ada 2 poin tadi Mas Denny, jangan terprovokasi, itu pepesan kosong saja soal data 16-0 dan tidak ada kepentingan politis karena sudah ada KLB sebelum pencapresan Anies. Pertama, kalau kita mau diskusi, mari kita beradu argumentasi. Betul. Janganlah kemudian diskusinya belok-belok menyebut apa pribadi lah. Itu kan argumentum ad hominem itu. Tidak bisa berargumentasi menyerang pribadi. Menurut saya nggak pas lah. Yang selanjutnya, sisi politiknya orang yang mengerti politik hukum dengan mudah membaca. Ya, sekarang bagaimana mungkin ada kepala staf presiden lingkaran istana Pak Muldoko itu tanpa ada sejarah apapun di Demokrat didekati Pak Joni Allen dan kawan-kawan dalam konteks apa? Dalam konteks membantu supaya bisa mengambil alih Partai Demokrat. Kenapa Pak Muldoko? Ya karena yang punya kuasa sekarang istana. Dan saya sudah katakan di banyak kesempatan, ini harusnya dihentikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Meminjam istilah ya. Saya sering menggunakan istilah Pak Romi atau Mahur Muzi. Dalam satu podcast dia mengatakan, ini kalau Demokrat dicopet oleh Muldoko, istilahnya dicopet oleh teman istana sendiri. Itu maka Anies tidak bisa maju. Jadi ini bacaan yang dengan mudah bisa di Google bahwa di balik PK upaya-upaya hostile takeover bahasa Romi pencopetan itu ada maksud menjegal Anies Baswedan. Bukan hanya persoalan PK Muldoko, kita bisa bicara di banyak sisi, kasus di Kejaksaan Agung, bagaimana ada kasus di KPK yang diangkat, ada yang ditenggelamkan. Jadi kalau kita melihat ini tidak hanya dari kacamata hukum, kita akan paham kenapa Pak Jokowi kemudian mendiamkan. Memang ada preferensi kepada bakal calon tertentu dan resistensi kepada calon yang lain. Tidak sulit untuk membaca itu. Karena itu saya katakan, Pak Jokowi, tolong dong, jangan ganggu kedaulatan Pak. Cukuplah ada ketua umum partai tertentu yang kemudian diganti karena 4 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Salah satu sebabnya. Cukuplah misalnya ada partai oposisi yang diganggu kemudian bisa pecah. Cukuplah mengganggu Demokrat karena ada maksud-maksud yang ingin melemahkan partai oposisi dan juga menyebabkan pencalonan Anies terganggu. Kenapa ini penting untuk disuarakan? Seharusnya sejarah mengajarkan kita bagaimana petugas partai seperti Pak Jokowi tahu bahwa di zaman Orde Baru partai itu dikerdilkan, partai-partai itu kemudian dikuasai oleh kepentingan istana. Siapa ketua umumnya ditentukan. Ibu Megawati menang bisa diganggu oleh Pak Suryadi. Ini kan catatan-catatan yang jangan diulang lagi. Baik, nah, Mas Denny. kalau kemudian dikatakan ini hak politik Pak Muldoko, hak politik seperti apa? Kalau bahasa Pak Romi sendiri ini adalah pencopetan. Jadi Oke. ini bukan hak Baik. politik. Oke, Ini kita kejahatan politik. Jawaban dari yang Bang Joni harus Allen ya, Mas Denny ya. Soal harus istilah Romi tadi, dicegah. pencopetan, ada peran istana di situ. Saya kira tidak ada peran istana, Pak Denny.
terus terang saja tidak pernah Pak Muldoko ingin kepada Partai Demokrat. Tapi kader Demokrat lah kami-kamilah untuk mencari figur yang bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partainya rakyat. Tidak ada, ya, tidak pernah. Ya, ini harus saya tegaskan. Jadi jangan Pak Denny asal sembarangan menuduh, ya, sembarangan menuduh. Ini hati-hati. Anda tadi bilang menyerang pribadi, Anda sendiri menyerang pribadi Pak Muldoko. Tidak ada. Bahwa Anda menjadi wamen pada saat itu adalah golongan 3. Itu barangkali rekayasa, itulah yang disebut rekayasa. Harusnya wamen itu minimal golongan 4. Mungkin Anda balas budi dengan SBY dengan cara seperti ini, jangan begitu, sayang. Nah yang kedua, kapan AHY di Demokrat? Kami Muldoko mengundang dan kita resmikan di Kongres luar biasa dan sah menurut Undang-Undang Partai Politik dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sebelum direkayasa, dibegal oleh kelompok Cikeas. Sah. Kenapa? Anda sebagai orang luar, saya sebagai orang dalam, tahu persis. Sekali lagi saya katakan, pembicaraan seperti ini pun saya bicara 4 mata dengan SBY, moderatornya adalah Beni Harman. Dan SBY tidak mengelak, bahkan dia bilang akan diperbaiki. Tapi sampai hari ini tidak ada diperbaiki, hanya pepesan kosong. Jadi Pak Denny jangan membuat statement yang Anda hanya persepsi sendiri tanpa fakta dan data. Kalau saya fakta dan data. Baik, ya itu persepsi ya. Kalau menurut Bang Joni Allen itu persepsi, Mas Denny. Fakta, ada di sini semuanya. Bahwa saya adalah peserta kongres dari mulai pertama. Dan saya deklarator. SBY masuk pada tahun 2003, saya ketua panitianya. Baik. Ya? Gitu. Ya, saya ketua panitianya di Bogor. Jadi apa yang disampaikan Bang Joni disebut fakta, tapi yang disampaikan Mas Denny disebut persepsi itu, Mas Denny. Bagaimana itu? Terakhir ya? Singkat? Ya mesti begitu, Mas Joni Allen bicaranya. Begini, bahwasannya Pak Muldoko itu kepala staf presiden dan kemudian presiden tidak mengambil tindakan apa-apa. Padahal yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini hostile takeover terhadap Partai Demokrat yang di dalamnya tentu ada nama Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, ini kan nggak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum. Kacamata hukumnya jelas anggaran dasarnya. Kalau dikatakan bagaimana Pak AHY itu sudah menjadi ketua umum, ada kartu anggotanya sebelum ada dipilih, kemudian Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan itu dengan proses yang tentu saja sudah melakukan langkah-langkah cross check dan lain-lain. Jadi sebagai penutup ya, sudah kita tangkap ini. Masyarakat pahamlah arahnya kemana, bahwa ini begitu nanti PK-nya mestinya tidak dimenangkan karena jangan sampai jadi tukar guling dengan kasus kita sama-sama lihat yang mafia hukum di Mahkamah Agung yang sudah terbaca juga oleh publik. Mari sama-sama kita sama-sama lihat putusan MK nanti, agar MA nanti, agar